أنفسنا وبركاته أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam kali ini kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan serta nikmat hidup sehingga kita bisa berkumpul di insyaallah majelis yang dimuliakan ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena melalui beliau kita bisa mengenal agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Pada malam kali ini izinkanlah kami sebagai moderator untuk mengantarkan kajian teras milenial pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2023 yang mana pematerinya insyaallah beliau Mas Burhan Khairuddin, sarjana pendidikan Islam atau SAI, sarjana agama. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Masjid Baitul Iman yang telah mensupport kegiatan ini serta takmir Masjid Baitul Iman, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang Barat serta Karantar Layanan Nazisme Semarang Barat, Sarkin Store maupun para jamaah donatur yang telah mensupport secara material maupun non material kepada kami kajian teras milenial yang disponsori oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat. Pada malam kali ini tema yang akan dibahas itu kalau melalui judul itu degengane pusat atau kalau sekarang itu lala tak bahayatan degengane pusat. Dan terkait degengan pusat nanti itu bisa memiliki banyak makna. Bisa jadi kalau yang sudah viral itu yang dipopulerkan oleh beliau Gustikdam dari Blitar, dengan pusat itu maksudnya yaitu kita mendapatkan support langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau nanti memiliki artian yang berbeda dengan ini pusat ya, maksudnya pusat itu pusat Muhammadiyah atau pemerintah pusat. Maka dari itu biar lebih jelas lagi, mari kita dengarkan sesama kajian ini Angkatan Muda Muhammadiyah yang insya Allah live streaming secara melalui IG maupun melalui YouTube dan belum melalui TikTok. Kita melalui IG dulu dan melalui YouTube. YouTube-nya melalui kanal dari Baitul Iman. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk beliau Mas Burhan Khairuddin, sarjana pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini alhamdulillah hujan. Tadinya hanya gerimis saja, ternyata pas di perjalanan hujannya cukup deras. Sampai baik basah kuyup. Ya, ini kali kalau kita sendiri kita nikmati, kita niati untuk ngaji walaupun hujanan. Jika kita syukuri niat karena Allah, insya Allah akan tetap basah. Jadi kita niati karena Allah SWT, semoga dilipat gandakan amal kita ini. Dan pahalanya beda. Sama-sama berangkat ngaji, tapi kondisinya ada hujan dan hujan. Itu pahalanya insya Allah banyak ketika hujan. Apa pesannya? Al-ajru biqadri ta'am. Pahala itu sesuai dengan kadar kepayaan, sesuai dengan kadar perjuangan.
Kalau tidak hujan itu perjuangannya biasa saja, naik motor jalan ke sini. Sedangkan ketika hujan mungkin ada basah kuyup, mungkin juga kecipratan kendaraan yang lain. Nah itu kepayahan-kepayahan itu yang membuat nilainya menjadi berbeda. Ataupun musibah yang lain ketika mau berangkat haji dilalah kok bannya bocor, kempes. Nah itu pahalanya akan berlipat. Nah, jadi al-ajru bi qadri ta'am. Pahala itu sesuai dengan kadar kepayahannya. Maka dari itu hal lipat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti malam hari ini insyaallah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Kedua kalinya selalu masalah kita sadar pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, judul kajian pada malam hari ini yaitu beberapa waktu yang lalu sempat viral Prof. Mahfud MD ketika sedang disidang oleh DPR. Namun ketika di rekaman yang tersebar malah sepertinya kebalikannya. Justru Prof. Mahfud MD yang menyidang DPR. Dan itu semua orang pasti akan berasumsi bahwa memang pernyataan Prof itu benar. Benar dan memang tidak ada keraguan di belakangnya. Maka kemudian muncul di benak kita, siapa jadi dekangan Pak Mahfud itu gitu kan? Kok iso wani gitu? DPR mungkin sebagian dekannya ada pengusaha dan sebagainya. Itu kok bisa kalah dengan Pak Mahfud? Ada yang inisialnya Adi, itu sampai ditangkap dan sebagainya. Pernyataannya bulat-bulat gak jelas. Itu yang kita herankan, siapa sih dekangan? Begitu pula kemudian ketika zaman dulu Rasulullah SAW itu berani berdakwah terang-terangan menghadapi kaum kafir Quraisy saat itu. Kenapa bisa seberani itu? Dekangan ini siapa kanjeng Nabi? Tidak ada. Kemudian kita tengok diri kita sekarang ini. Kadang saat kita mau berdakwah atau menyampaikan kebenaran, itu kita masih sering takut. Di sekolah misalnya, karena harus menyampaikan kebenaran di sekolah. Waktu aku dibully, orang dibully akhirnya dibakar sekolah itu. Nah itu kadang masih ada rasa khawatir. Atau misalnya di tempat kerja, kita mau mengajak kebenaran. Ayo sholat, anak soal itu. Akhirnya apa? Kita tidak dimasukkan ke circle itu. Atau di dalam bermasyarakat, kita melakukan kebenaran, menyatakan kebenaran. Misal pejabat di lingkungan tempat tersebut ada yang mohon maaf, betul itu, kita ingatkan. Tapi kemudian masih ada rasa takut dalam diri kita, khawatir barangkali nanti dikucilkan di masyarakat. Itu kenapa kita bisa seperti itu? Karena sejatinya kita masih pikir dan tidak tahu sombong sih dagangan kita itu sebenarnya. Sombong sih dagangan Mas Agus itu. Sombong sih dagangan Mas Agus itu dan kok iso walinan rekawan. Sombong sih dagangan Mbak Dita itu sampai itu. Maka jika kita semua sudah tahu siapa dagangan itu, bahasa Indonesianya backing, sing backing ini. Nah, terus sing backing itu jadi sing backing siapa backing itu siapa sih sebenarnya? Kajian teras milenial itu yang backing siapa sih? Maka kita dalam hidup itu perlu ada backing. Dan sebaik-baik backingan, sebaik-baik dagangan itu adalah dari pusat. Memang ada beberapa mungkin AMM itu backingannya PCM. Ketika AMM suatu saat ada masalah, maka PCM akan bergerak di situ. PCM kok bergerak masih kalah, maka di atasnya ada PDM terus. Tapi itu tidak mutlak backingannya. Kita bisa minta langsung pada yang mana membackingi, yang mana mendagangi. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung tembus di pusat. Pada itu teman-teman sekalian, supaya kita yakin bahwa setiap dari diri kita itu punya dagangan, setiap dari diri kita itu punya backingan, maka dibutuhkan keimanan, dibutuhkan yang namanya tauhid. Pernah dengar kata-kata seperti ini? Saya bosan berbuat baik, nanti dikecewakan.
Saya bosan menjadi orang baik, nanti dimanfaatkan. Modal baik untuk berbuat baik itu tidak cukup. Untuk jadi baik modal baik saja tidak cukup. Yang lagi, untuk jadi baik modal berbuat baik saja itu tidak cukup. Untuk menjadi baik diperlukan satu lagi, tidak hanya berbuat baik. Untuk menjadi baik diperlukan satu berbuat baik, yang satunya keimanan. Maka jika keduanya sudah seimbang, dia berbuat baik dan juga iman pada Allah, maka rasa kecewa itu tidak akan ada lagi. Rasa saya dimanfaatkan orang lain terus itu tidak akan ada lagi. Karena yakin bahwasanya entah saya itu berbuat baik dimanfaatkan orang lain, entah saya berbuat baik kemudian kok masih dicurigai orang lain, entah saya berbuat baik tapi kok masih disalahi orang lain terus, kita tetap yakin bahwasanya kita berbuat baik itu karena memang itu perintah dari Allah. Karena kita yakin bahwa kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Supaya bisa yakin bagaimana? Maka kuat imannya dulu. Syahadatnya harus dikuatkan. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dampak jika kita telah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat tadi, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dampaknya ada dua. Apa maksud itu? Yang pertama adalah mahabbah dan kedua ar-ridha. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu artinya cinta. Jika kita telah mengucapkan syahadat, maka impact atau dampaknya harus timbul rasa cinta diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mencintai Allah? Sedangkan dalam hidup saja kita harus mencintai orang tua kita, harus mencintai pasangan kita, harus mencintai keluarga kita, harus mencintai mungkin pekerjaan kita. Di sisi lain harus mencintai Allah juga. Bagaimana kita memberikan porsi cinta kepada dunia itu? Kemudian di sini teman-teman, Syekh Abdullah Nasir Ulwan itu membagi cinta menjadi tiga. Jadi biar kita tidak salah memberikan porsi cinta. Yang pertama adalah al-mahabbatul ula atau cinta yang paling utama, cinta yang paling tinggi, seagung-agungnya cinta, semulia-mulianya cinta, dan seabadi-abadinya cinta. Siapa yang berhak mendapatkan mahabbatul ula ini? Siapa yang berhak kita cintai ini? Yang tahapan paling utama ini adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Tahapan paling utama mencintai Allah dan Rasulnya ini tidak boleh ada saingan-saingannya. Yang paling utama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua ada al-mahabbatul wusta. Apa itu mahabbatul wusta? Yaitu mencintai segala sesuatu yang boleh dicintai oleh Allah dan Rasulnya dengan cara yang diizinkannya. Mencintai segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Contohnya mencintai keluarga, mencintai istri sendiri. Mencintai istri orang lain tidak boleh. Maka tidak boleh itu tidak termasuk mahabbatul wusta, masa boleh. Mahabbatul wusta itu mencintai istri, kemudian mencintai keluarga, mencintai orang tua, itu mahabbatul wusta. Mencintai siapapun yang boleh dan diizinkan oleh Allah. Dan posisi mahabbatul wusta ini tidak boleh lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena posisi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mahabbatul ula, cinta paling utama. Lantas bagaimana jadinya apabila kita mencintai anak-anak kita, kita mencintai pekerjaan kita, kita mencintai istri maupun suami kita mencintai keluarga kita, melebihi cinta kita kepada Allah? Maka klasifikasinya masuk kepada cinta yang ketiga ini, cinta yang paling hina, yaitu al-mahabbatul adna, cinta kepada selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu sendiri. Apakah mungkin manusia bisa melakukan itu? Bisa. Buktinya ketika ada seruan dari Allah dan juga seruan dari notif TikTok, kita lebih prioritaskan mendekati prioritas TikTok dulu. Maka secara tidak langsung kita menempatkan TikTok itu melebihi cinta kita kepada Allah. Kita tidak pernah merasa khawatir terlambat melakukan sholat. Di sisi lain, kita khawatir gak karuan
nonton bioskop terlambat. Pernah nonton bioskop terus kayak apa-apa lah. Bulan menang rakyat akhirnya apa-apa. Delok kolosikan itu. Tidak pernah kita merasa apa namanya mengeremehkan seperti itu ada bioskop. Kalau nonton bioskop pasti kan asik banget. Belum dimulai, bos ngantri gak ada orang banyak. Bahkan kita belum dibuka, itu sudah antri ramai di situ. Bahkan sampai 2 kursi dulu di Tik ID atau di manapun. Ya karena saya punyanya Tik ID, Tik ID bisa endorse. Jadi cobalah, masuk ketika mendatangi sholat itu kalah seperti mau mendatangi bioskop. Sholat saja sudah kita remehkan, menang latihan akhir atau rapor. Sedangkan nonton bioskop itu pada lepas penutupan film itu, film rapor nonton bioskop penutupan itu, wali itu, enggak pasti. Walaupun tiketnya sih kurang dong, transmart itu kurang, kalau mulai itu paling kurang itu. Transfer endorse saya 30.000. Nah mungkin ada sampai 45.000. Nah kita alhamdulillah itu, maka jika letak cinta kepada dunia ini kok lebih cintanya kepada Allah, maka itulah cinta yang hina. Nah teman-teman semua, dapat apabila kita melakukan syahadat dengan benar, maka harusnya kita cinta kita pada Allah melebihi cinta kepada segala-galanya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dampak yang kedua apabila kita mengucapkan syahadat dengan benar adalah munculnya ar-ridho. Apa itu ridho? Setiap pagi biasanya ketika mau belajar berdoa, Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama. Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Itu apa itu ridho sebenarnya? Apa bedanya dengan ikhlas? Satu ridho, satu ikhlas. Apa bedanya? Bedanya ridho dengan ikhlas. Ridho itu cenderung terhadap penerimaan kita terhadap sesuatu. Sedangkan ikhlas itu terkait dengan sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain. Contohnya, tadi dalam doa Raditu billahi robba, kita ridho, kita rela. Ridho itu artinya rela. Kita buang-buang, kita rela bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Maka itu dari luar dulu, kemudian masuk kita. Kita rela bahwasanya Allah itu memang Tuhan. Itu ridho. Aku ridho akan ujian yang menimpa saat ini. Aku ridho terhadap ujian saat ini. Aku ridho akan cobaan yang saya terima saat ini. Maka itu terkait dengan penerimaan. Jadi bukan saya ikhlas dengan ujian ini, tidak. Yang benar adalah saya ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Bukan saya ikhlas. Kalau ikhlas untuk kaitannya, saya sholat ikhlas karena Allah. Jadi dari kita untuk yang lain. Saya sedekah kepada orang lain, ikhlas. Nah itu ikhlas. Orang lain kasih saya, kasih walaupun orang yang ikhlas kok dulu saksinya kok saya ridho. Maka ridho itu kaitan dengan penerimaan. Sedang ikhlas itu kaitan dengan kita memberikan terhadap orang lain kepada Allah. Nah itu dampak syahadat kita adalah ridho, rela. Kenapa kok rela? Bukan ikhlas. Karena dampak dari mengucapkan kalimat syahadat artinya sepaket bahwasanya kita menerima terhadap syariat-syariat yang ada dalam Islam. Kita mengucapkan syahadat maka sepaket saat itu juga kita rela bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Saat itu juga sepaket bahwasanya kita akan terkena kewajiban sholat 5 waktu. Sepaket saat itu juga kita akan terkena kewajiban membayar zakat. Sepaket saat itu juga jika kita mampu harus melaksanakan haji. Maka yang ketiga harus rela terhadap syariat yang Allah berikan kepada kita. Nah itu dampak syahadat yang benar. Jika syahadat kita benar, maka harusnya ridho kerelaan kita akan agama Islam ini dan
dan cinta kepada Allah. Nah, taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan perwujudan cinta yang paling baik, yang paling benar adalah dengan taat. Jadi mohon maaf jika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga dia malah sampai maju selawatan lalu sampai mau dan dunia, tapi sholat isya-nya berdas, subuhannya berdas, maka sebenarnya itu tidak cinta Rasulullah. Itu ibarat seperti dua darah yang hebat, seorang yang mau tapi tidak ada makhluk perbuatannya. Sama saja itu, apakah itu ada banyak orang itu masih di selawat dan sebagainya, tapi dia tidak melaksanakan sholat isya, dia tidak melaksanakan sholat maghrib. Hanya apa yang digaji-gaji semoga di akhirat oleh syafaat kanjeng Nabi, syafaat pun seperti langsung kemudian wong maghrib sampai isya saja gak sholat. Kalau sudah itu, kenapa saya bisa ngomong? Karena memang biasanya pernah ikut langsung. Banyak yang seperti itu dalam syafaat. Sekali lagi tidak ada masalah kesholawatannya, hanya saja bagi orang yang sholawatan untuk sholawatan itu jangan lalaikan sholat, jangan sampai sholat satu tapi sholatnya berdas. Nah itu yang tidak benar, karena indikator cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harusnya taat. Apalagi maaf sampai kemudian mengabaikan sholat, wahyu cinta terhadap Allah, rasa sholat. Hatiku sih dari terus Allah tapi tidak sholat. Siapa anda? Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga. Itu masih sholat terus supaya zakat. Ya sudah seperti itu. Nah itu indikatornya orang cinta dan ridho bahwasanya Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya adalah dia taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian sifat taat ini juga termasuknya dia menjalankan semua perintah Allah itu, menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna, muslim yang kafah. Muslim yang kafah apakah kemudian harus hanya melaksanakan sholat terus mengabaikan pekerjaan dunia? Tidak. Apa kemudian muslim yang kafah itu harus mendirikan khilafah? Tidak. Menjadi muslim yang kafah adalah muslim yang menghamba dan berdoa kepada Allah SWT, tapi dia juga di sisi lain tidak lupa terhadap kehidupannya yang ada di dunia. Wala tansa nasibaka fid dunya. Nah, jika kita kemudian sudah bertauhid dengan benar, muncul rasa ridho dan cinta kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, maka kita berhak mendapatkan stempel dari Allah, cap dari Allah bahwa kita adalah muslim yang benar, atau dalam istilah sayanya adalah sibogom. Sibogom itu celupan. Sibogom. Nah itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Sibogom Allah wa man ahsanu minallahi sibogom wa nahnu lahu 'abidun. Sibogom Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibogomnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibogom itu kalau saya sesuaikan seperti kalau misalkan pemilu, Mas Arifin misal pemilu itu untuk menandai bahwa Mas Arifin sudah mencoblos calon tertentu, maka harus melakukan sibogom, mencelupkan jarinya di tinta. Sekarang dicelupkan apa? Celup masih celup. Celup nggak masih celup ya? Itu sibogom dicelupkan untuk menjadi tanda. Dan begitu pula untuk menjadi tanda bahwa kita muslim yang taat, muslim yang benar, maka kita akan disibogomkan oleh Allah, dicelupkan. Dicelupkan di sini bukan berarti seperti nyemplung di kolam nanti lompat, enggak gitu maksudnya. Sibogom dari Allah itu tandanya ini. Tanda jika kita telah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-i'tiqadus shahih, lahirnya keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar bahwasanya Allah lah yang mengatur rezekiku, Allah lah yang mengatur hidupku. Segala jalan hidupku yang
sudah berjalan ini tidak lain dan tidak bukan atas izin dari Allah. Walaupun hidup saat ini payah sekalipun, berat, susah sekalipun, itu semua sudah diizinkan oleh Allah. Dan dengan kepayahan itu maka insya Allah pahala yang kita dapat akan berlipat ganda. Bahkan daun yang jatuh, satu daun yang jatuh itu atas izin Allah. Apalagi kita bisa ikut pengajian, kita barangkali kehujanan, itu tidak ada tidak bukan karena sudah diizinkan oleh Allah. Mungkin ada musibah yang menimpa kita, itu musibah itu karena sudah diizinkan oleh Allah untuk menimpa kita. Maka jika kita muslim yang benar, maka sikap yang harus tertanam di kita adalah ridho, rela dan menerima akan ketentuan dari Allah SWT. Lahirnya keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua, tanda jika kita telah mendapatkan simbol dari Allah adalah al-afkaru al-islamiyah. Lahirnya pikiran-pikiran yang islami, pemikiran yang islami. Jika dia menjadi pakar ekonomi, maka menjadi pakar ekonomi yang tidak ada riba di dalamnya, menjadi pakar ekonomi yang islami. Jika dia kemudian menjadi ahli hukum, maka di dalamnya dia akan menjadi ahli hukum yang sesuai dengan perintah-perintah Nabi. Betapa banyak sekarang sarjana hukum yang terjerat kasus hukum, sarjana hukum terjerat kasus hukum. Tapi mending hukum itu sarjana agama terjerat kasus agama ya repot. Karena itu lahirnya pemikiran-pemikiran yang Islam. Jika dia menjadi ahli sejarah, maka menjadi ahli sejarah yang Islami. Jika dia menjadi ahli pendidikan, maka pendidikan yang Islami juga. Jadi itulah lahirlah pikiran-pikiran yang Islami. Dan yang ketiga, tanda jika kita telah mendapatkan stempel, mendapatkan celupan dari Allah SWT bahwa kita adalah muslim yang taat. Yang ketiga adalah dari jasadnya, dari fisiknya akan lahir amal-amal solih. Maka gemar melakukan amalan solih. Jika kita muslim yang taat, maka gemar melakukan kebaikan. Ada rezeki sedikit itu saya sedekahkan. Nah, kita sedekahkan kita sedekahkan pakai masjid dan sebagainya. Lahir amal-amal solih. Apa teman sedekah maka kita bantu. Maka itu teman-teman sekalian, keyakinan yang kuat ini. Jika keyakinan sudah tertancap kuat dalam diri kita, maka kita tidak perlu takut dan tidak perlu takut menghadapi apapun itu. Bahkan saat ajal menjemput sekalipun, jika keyakinan kita kuat, yakin bahwasanya cekenganku adalah Allah, maka kita akan enjoy, kita akan tenang. Mau suatu saat pindah tempat tinggal di tempat yang itu katanya horor sekalipun, yakin bahwasanya cekengan Allah, yakin sebelum mau ayat kursi bar. Nah itu, maka di situ teman-teman, keyakinan yang kuat ini, maka kita yakin bahwasanya di belakang kita yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada keraguan di dalamnya. Orang itu dia tidak ada kesepian di dalamnya. Itu dia harus kuat yakin dengan yakinnya. Namun di sisi lain teman-teman, ada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha cemburu. Allah itu maha cemburu. Allah kita manusia saja itu paling tidak enak kalau diduakan dalam hal apapun, tidak hanya perkara cinta. Perkara apapun kita paling tidak suka diduakan. Semisal Mas Afif suatu saat dapat proyekan dari seseorang menjadikan Mas Afif sebagai tendernya, gue senang. Dilalah kok orang yang pesan Mas Afif mau ternyata juga pesan wong liya. Sakit gak Mas? Sakit. Gak suka diduakan seperti itu. Manusia saja tidak suka diduakan, apalagi Allah kita duakan, maka itu maksudnya syirik. Dan syirik ini ada dua. Pertama syirik besar, syirik akbar, dan kedua syirik kecil. Syirik akbar sudah jelas. Syirik besar itu kita berdoa dan memohon kepada selain Allah. Kita berdoa dan memohon kepada Nyi Roro Kidul. Kita berdoa dan memohon kepada kuburan. Kita berdoa dan memohon kepada bambu. Kita berdoa dan memohon kepada pohon. Maka itu syirik besar. Di sisi lain juga ada syirik kecil. Apa syirik kecil? Riya, pamer, sum'ah. Kita beribadah pengen dilihat orang lain. Itu syirik kecil. Nah, syirik besar itu masih bisa diampuni, tapi dengan perbuatan nasuh. Syirik kecil pun yang kadang kita nggak sadar. Kita ibadah kadang-kadang naik pasio dilarang.
Imamnya atau apa adalah musik bocor dari beberapa sebagai ahli Quran dan sebagainya. Nah pas terus nih ngomong ngaji seperti rakaman. Giliran di masjid, agak seperti gelap maksudnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal ini ngomong tapi ketika di masjid terusan berlaku langsung diambil maka itu sudah nyarinya kita nggak sadar. Maka dari itu kita menunjukkan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah sajalah cekengan pusatku, backingan pusatku itu Allah. Jadi jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa kesepian. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Tidak ada rasa takut dalam dirinya dan dia tidak ada rasa sedih akan dunia ini. Karena apa? Dia yakin bahwasanya Allah selalu bersamanya. Baik, itu saja teman-teman. Ya, kalau nggak sampai